Kali ini gue akan membahas sebuah film yang berjudul The Survivalist 2015. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang pria dewasa yang harus bertahan hidup di tengah hutan sendirian dengan kekurangan makanan, sandang, hingga kasih sayang cuy. Lalu tiba-tiba datang dua wanita dan bisa kalian tebak apa yang akan terjadi. Buat yang penasaran langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelum masuk, buat kalian yang baru ketemu channel ini, gue ucapkan selamat datang dan gak ada salahnya nih subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Film Pemersatu. Yuk intro. Di awal film, kita akan diperlihatkan seseorang yang memakai mantel yang bernama Martin. Di sini ia terlihat sedang menarik mayat seseorang yang telah meninggal. Lalu Martin pun mengubur mayat tersebut. Setelah selesai mengubur, Martin pun kemudian berjalan pulang ke gubuknya. Di gubuk inilah Martin menghabiskan hari-harinya tanpa internet, PUBG, dan juga YouTube. Di scene ini dapat kita lihat sebuah foto seorang wanita yang ditemukan Martin di suatu tempat. Esok harinya Martin pun bangun dan membersihkan dirinya kemudian sarapan. Setelah itu ia keluar dan pergi mencari barang-barang yang ia butuhkan. Ya, semacam game survival di Android atau iOS, di mana kita harus mencari makanan, bahan pakaian hingga kebutuhan lainnya untuk dapat bertahan hidup. Dan itulah yang dilakukan Martin di hutan ini. Suatu malam saat Martin lagi bobo, ia bermimpi sedang berlari bersama pria lain. Kemudian esok paginya Martin melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu seperti mencuci baju, menanam sayur, dan semacamnya. Namun saat Martin menanam bibit, tiba-tiba ada yang memegangnya dari belakang. Alhasil Martin ketakutan dan langsung berbalik mencari tahu apa yang terjadi. Namun di sini Martin tidak menemukan apa-apa. Scene lalu berpindah di mana Martin akan menanam bibit sayuran lagi. Akan tetapi ia tidak mempunyai pupuk. Jadi untuk mengakalinya, Martin menggunakan cairan masa depan miliknya untuk dijadikan pupuk alami. Suatu hari Martin tiba-tiba terbangun karena mendengar suara seseorang yang datang. Dan saat Martin memeriksa, ternyata ada dua orang wanita yang datang ke tempat itu. Dua wanita ini bernama Miljan dan juga Catherine, di mana Miljan ini adalah anak dari si Catherine. Tapi anehnya di sini, Martin tidak menyambutnya dengan baik karena Martin menganggap dua wanita ini adalah orang jahat yang akan merebut gubuknya. Lalu Catherine pun mulai menawarkan beberapa barang yang ia punya untuk meyakinkan Martin agar bisa menerima mereka di rumahnya dan meminta beberapa makanan karena di sini Miljan dan juga Catherine sangatlah kelaparan. Oh ya cuy, sedikit penjelasan agar kalian lebih memahami alur ceritanya. Di film ini diceritakan bumi dalam ambang kepunahan, di mana tak ada seorang pun yang bisa melakukan kegiatan pertanian karena tidak akan tumbuh. Tapi berbeda dengan Martin yang justru memanfaatkan cairan masa depannya untuk dijadikan pupuk alami, dan berkat itulah bibit sayuran yang ia tanam dapat tumbuh. Oke lanjut. Singkat cerita, Martin pun mengizinkan mereka berdua untuk masuk. Akan tetapi, Martin di sini tetap waspada dengan tidak melepaskan senjatanya. Di sini antara cari kesempatan atau waspada, Martin pun menggeledah tubuh mereka dan untuk mengetahui apakah Martin telah benar-benar aman. Tak lama kemudian, Martin pun membuatkan makanan untuk mereka berdua. Setelah selesai makan, Martin pun menyuruh mereka pergi. Tapi Catherine malah memohon untuk bisa bermalam satu malam dan akan pergi esok paginya karena mereka masih sangat kelelahan. Singkat cerita, Catherine pun masuk ke sebuah ruangan untuk bobo, sementara Milja tetap tinggal bersama Martin. Dan karena mereka ini sama-sama kesepian dalam jangka waktu yang cukup lama, akhirnya melampiaskan semuanya malam itu juga. Mereka pun akhirnya senam kuda-kudaan cuy. Setelah selesai, Milja pun menuju ke tempat ibunya berada. Esok paginya, saat mereka akan pergi, Catherine pun meminta kepada Martin agar mereka tetap tinggal di sini bersamanya dan mereka akan merawat kebunnya Martin atau setidaknya mereka bisa menambah lahan baru. Ya, karena semalam Martin terpuaskan dan mulai jatuh cinta pada Milja, mereka berdua pun diizinkan tetap tinggal bersamanya. Beberapa hari berlalu, terlihat mereka sedang merawat kebun mereka bersama-sama.
Saat Martin dan Milja sedang mengobrol di luar, Catherine pun masuk ke dalam dan di sini ia sepertinya sedang mencari sesuatu. Tapi ia malah menemukan beberapa batang rokok dan sebuah koleksi foto wanita milik Martin. Dan faktanya, Catherine sedang mencari senjata karena ia sebenarnya orang yang jahat, di mana ia ingin menghabisi Martin dan mengambil alih kebun di sana. Di sini Catherine berpikir dengan menghabisi Martin, maka akan sedikit mengurangi pengeluaran persediaan makanan. Suatu hari Catherine meminta Milja untuk mengambil peluru milik Martin saat ia sedang lengah. Dan saat malam pun tiba, ketika Martin dan Milja habis melakukan kuda-kudaan, disinilah Milja mengambil kesempatan untuk mengambil peluru Martin. Esok paginya Milja pun memberikan peluru itu kepada Martin. Lalu setelah itu Milja pergi ke sebuah kali yang tak jauh dari sana. Sementara Catherine sudah merencanakan untuk membunuh Martin dengan sebuah sekop. Namun saat si Catherine akan mulai memukul dari belakang, tiba-tiba Martin melihat sebuah bekas kaki. Dan tak lama kemudian ia bertanya kepada Catherine di mana Milja. Di sisi lain ternyata Milja diculik oleh seseorang. Akhirnya Martin pun berlari menuju ke tempat Milja. Sesampainya di sana ternyata Milja sudah tidak ada dan yang tersisa hanya sepatunya saja. Karena kekuatan cinta, Martin pun memutuskan untuk mencarinya dengan mengikuti jejak kaki orang yang menculik Milja. Singkat cerita, ia pun sampai dan saat ia akan mengambil pelurunya, ternyata peluru itu sudah tidak ada. Hal ini karena sudah diambil oleh Milja semalam. Akhirnya di sini Martin pun harus tertembak oleh orang itu. Karena Martin ini tokoh utama, jadi sutradara sudah merancang semua agar Martin tetap hidup dan melanjutkan filmnya. Singkat cerita, orang itu harus mati di tangan Martin dengan sebilah pisau yang ditusuk padanya. Mereka pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Milja dan Catherine mengobati luka Martin. Di sini mereka berubah pikiran yang awalnya ingin membunuh Martin menjadi sebaliknya. Karena berkat Martinlah, Milja berhasil selamat dari penculik tadi. Setelah lukanya diobatin, Martin kembali mengurung Milja dan Catherine karena di sini ia sudah tahu bahwa mereka berdua ini adalah orang jahat. Beberapa hari kemudian luka Martin semakin parah karena tak ada seorang pun yang merawatnya. Alhasil ia pun melepaskan Milja dan Catherine untuk merawatnya. Suatu malam saat mereka sedang bobok, terdengar seperti ada seseorang yang datang. Martin kemudian membangunkan Milja dan juga Catherine. Dan benar saja, ternyata ada beberapa orang yang datang dan mendobrak pintu rumah mereka. Beruntung mereka tidak berhasil membukanya cuy. Bisa disimpulkan orang-orang yang datang ini adalah temannya si penculik tadi yang mungkin datang untuk membalaskan dendam pada Martin. Esok paginya kebun milik mereka telah dihancurkan oleh orang-orang itu. Singkat cerita, setelah perkebunan mereka hancur, akhirnya persediaan makanan mereka semakin menipis. Dan disinilah Milja hamil karena sering kuda-kudaan bersama Martin. Lalu untuk mencari makanan lain, Martin dan Catherine memasang sebuah jebakan untuk menangkap rusa atau kelinci yang lewat di tempat itu. Namun esok paginya saat Catherine memeriksa perangkap itu ternyata tidak ada apa-apa yang didapatkannya. Akhirnya di sini ia pun pulang dan memerintahkan Milja untuk membunuh Martin dengan cara meracuninya. Ya, tujuannya tentu karena persediaan makanan yang sudah menipis dan hanya cukup untuk 2 orang saja. Lalu Milja pun mencari jamur di hutan yang kemudian memasaknya dan mereka bertiga pun memakannya. Esok paginya Catherine menunjukkan gejala-gejala telah keracunan dan di sini bisa disimpulkan jika anaknya ini bukan meracuni Martin, malah meracuni ibunya sendiri karena benih-benih cinta Milja kepada Martin telah tumbuh ditambah ia telah mengandung anak dari Martin. Catherine yang mengetahui kalau ia telah diracuni tidaklah marah dan ia malah menyuruh Martin untuk menghabisinya saja. Singkatnya, Martin pun membunuhnya dan kemudian menguburnya. Suatu pagi, Martin dan Milja sedang berada di hutan untuk mencari bahan makanan. Tapi ternyata orang-orang itu kembali mendatangi rumah mereka. Untungnya mereka tidak ada di sana. Namun di sini Martin mengetahuinya karena ia mendengar sebuah tanda yang telah ia pasang.
Lalu dengan hati-hati, Martin dan Milja kembali ke rumahnya dengan pintu rahasia dan kemudian mengambil beberapa barang berharga milik mereka. Lalu setelah itu mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Tapi ternyata orang-orang itu melihat dan akhirnya Milja dan Martin pun dikejar. Martin pun melakukan perlawanan. Kemudian di sini ia menyuruh Milja untuk lari, sementara ia tinggal untuk menghalangi orang-orang itu. Di sini Milja sempat dihalang oleh salah satu penjahat itu, tapi Milja langsung menembak menggunakan senjata yang diberikan oleh Martin. Sementara Martin pun harus tewas dan mayatnya dibakar oleh para penjahat. Di sisi lain, Milja terus berjalan tanpa arah dan tujuan yang pasti. Dan di sini ia harus bertahan dengan memakan jamur mentah dan meminum air sungai. Hingga ia benar-benar putus asa, Milja pun menemukan jalan raya dan tak jauh dari jalan itu ada sebuah tempat isolasi yang dijaga oleh beberapa tentara. Dan di dalam itu tampak banyak sekali orang yang masih selamat. Milja kemudian mendekati penjaga itu lalu memberikan semua barang miliknya termasuk tas miliknya untuk diperiksa dan film pun tamat. Dan sedikit informasi tambahan di mana Martin sempat bermimpi sedang berlari dengan seorang pria dan faktanya itu adalah adiknya si Martin yang telah tewas dibunuh oleh penjahat itu. Dan itulah pria yang dikubur oleh Martin di awal film tadi. Oke, sekian alur cerita film kali ini dan terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Semoga video ini bisa memenuhi asupan gizi kalian cuy. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan like dan juga komentarnya. See you in the next video.